Pramudia Anantatur, lahir di Blora pada 6 Februari 1925, dengan nama lengkap Pramudia Ananta Mastur. Sastrawan yang akrab dipanggil Pram itu merupakan anak sulung dari 8 bersaudara dari pasangan Mastur dan Umi Saidah. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya adalah pedagang nasi. Pram sengaja menghilangkan awalan Jawa Mas pada nama belakangnya karena merasa terlalu terkesan aristokratik. Pramudia Anantatur menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Institut Budi Utomo di Blora. Saat di sekolah dasar, Pram pernah tidak naik kelas sebanyak 3 kali. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan kepala sekolah merasa sangat malu. Ia juga dianggap sebagai anak bodoh. Bahkan, setelah Pram lulus, sang ayah tidak mau mendaftarkannya ke jenjang sekolah berikutnya. Untungnya, sang ibu bersedia membiayai dan menyekolahkan Pram di Radio Fast School, sekolah telegraf. Pram sebenarnya lulus dari sekolah telegraf, tetapi ia tidak sempat mendapat sertifikat kelulusan karena bertepatan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Saat Pram berusia 17 tahun, sang ibu meninggal, yang kemudian disusul oleh adiknya yang masih berusia 7 bulan bernama Susanti. Kemudian, ia harus menjadi tulang punggung keluarga karena sang ayah yang hobi berjudi. Pada Mei 1942, Pram memutuskan hijrah ke Jakarta dengan membawa semua adiknya. Ia bekerja di kantor berita Dumei untuk menafkahi dirinya dan adik-adiknya. Sembari bekerja, Pram meneruskan pendidikan di taman dewasa atau taman siswa dan mengikuti kursus di sekolah stenografi agar bisa menjadi juru ketik cepat dan menjadi stenograf. Pada tahun 1945, Pram kemudian menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Islam untuk jurusan filsafat, sosiologi, dan sejarah. Hidup penuh perjuangan di masa muda inilah yang kemungkinan membentuk Pram menjadi seorang sastrawan yang peka terhadap kepedihan dan kesengsaraan rakyat kecil. Pramudia Anantatur mengawali karir sebagai penulis setelah kelar dari kantor berita Dumei pada 1945. Ia kemudian pergi menjelajahi Pulau Jawa. Setelah itu, Pram bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat pada 1946. Dia meniti karir militer hingga menjadi prajurit resmi berpangkat Letnan II dan ditempatkan di Cikampek dengan sekutu Front Jakarta Timur. Pada 1947, Pram kembali ke Jakarta melalui penyusupan. Namun, ia kemudian ditangkap marinir Belanda pada 22 Juli 1947 karena menyimpan dokumen gerakan bawah tanah. Ia ditahan tanpa diadili di penjara Bukit Duri hingga 1949. Selama menjalani karir militer hingga di penjara Belanda, Pram aktif menulis cerpen serta buku. Karya pertama Pramudia Anantatur adalah 10 Kepala Nika yang ditulisnya pada 1946. Namun, naskah itu hilang di tangan penerbit Balingka, Pasar Baru, Jakarta pada 1947. Setelah terbebas dari tahanan Belanda, Pram bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka pada 1950 sampai 1951. Pada 1950, Pram menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka untuk novelnya yang berjudul Perburuan. Di tahun yang sama, Pram menikah dengan Husni Tamrin, seorang perempuan yang masih keluarga dekatnya. Setelah tidak bekerja di Balai Pustaka, Pram mendirikan dan memimpin literary dan features agensi Duta pada 1952 sampai 1954. Pram juga sempat tinggal di Belanda sebagai tamu dalam program pertukaran budaya dari Stikusa atau Yayasan Belanda Kerjasama Kebudayaan pada 1953.
Pada 1956, Pram berkunjung ke Peking, Tiongkok untuk menghadiri peringatan Hari Kematian Lu Xun. Di sanalah ia mulai kagum dengan kejayaan revolusi Tiongkok dalam segala bidang. Pramudia Anantatur bergabung dengan pimpinan Pusat Lembaga Kesenian Rakyat atau disebut Lekra yang berada di bawah naungan PKI pada tahun 1958. Keterlibatan di Lekra pun menjadi awal perselisihan Pram dengan para seniman yang tidak saliran, terutama penanda tangan Manifesto Kebudayaan atau disingkat Manikebu yang menentang PKI. Gaya penulisan Pram juga berubah setelah bergabung dengan Lekra. Salah satunya terlihat dalam karyanya berjudul Korupsi yang merupakan tulisan fiksi untuk mengkritik pamong praja pemerintahan Orde Lama. Tulisan-tulisan Pram yang memuat kritik keras ini kemudian menimbulkan friksi dengan pemerintahan Soekarno. Pada 1962, Pramudia Anantatur menjabat redaktur Lentera. Dia juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Republika Jakarta sebagai dosen Akademi Jurnalistik Dr. Abdul Rifai. Setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September, kehidupan Pramudia Anantatur semakin menjadi sulit. Sepanjang 14 tahun, Pram harus hidup sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Ia mendapatkan pengalaman pahit saat ditangkap oleh gerombolan pemuda bertopeng pada tanggal 13 Oktober tahun 1965. Pram disiksa, bahkan hingga pendengarannya rusak karena kepalanya dipukul dengan tombyun. Pram kemudian dipenjara di Tangerang dan Salemba pada Oktober 1965 hingga Juli 1969. Pada Juli 1969 hingga 16 Agustus 1969, Pram kemudian diasingkan di Pulau Nusa Kambangan. Lalu, masa pengasingan Pram berlanjut selama 10 tahun di Pulau Buru mulai Agustus 1969 hingga November 1979. Dari Pulau Buru, Pram kembali ke Jawa. Tetapi dia masih harus menjalani masa penahanan di Magelang hingga 21 Desember 1979. Setelah itu, Pram resmi dibebaskan karena terbukti tidak bersalah secara hukum dan tidak terlibat dalam G30S. Meski begitu, Pramudia Anantatur masih menjadi tahanan rumah di Jakarta hingga 1992. Dan tahanan kota serta negara hingga 1999. Dia dikenakan wajib lapor 1 pekan sekali ke Kodim Jakarta Timur selama lebih kurang 2 tahun. Jilid pertama dari tetralogi Pulau Buru adalah Bumi Manusia. Buku yang berlatar awal abad ke-19 dan abad ke-20 ini menceritakan seorang pemuda Jawa keturunan Ningrat bernama Minke. Minke bukanlah nama yang sebenarnya, tapi berasal dari kata monkey atau monyet yang digunakan untuk panggilan si tokoh utama yang diberikan oleh gurunya. Pramudia dalam tetralogi pertamanya menggambarkan betapa terpuruknya kondisi pribumi dalam hegemoni kolonial, penindasan semena-mena, pergundikan, dan munculnya strata sosial menempatkan pribumi di kelas paling rendah. Kondisi seperti itu membuat Minke melakukan perlawanan dengan membuat tulisan-tulisan di surat kabar. Pertemuan Minke dengan sang mertua, yaitu Nyai Ontosoroh, juga menjadi katalisator jiwa perlawanan yang dimiliki Minke. Sejak awal, Nyai menanamkan kesadaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Nyai Ontosoroh merupakan Nyai simpanan Herman Melema. Robert Melema dan Annelies Melema adalah 2 anak hasil perkawinannya, yang tidak pernah dianggap sah di mata hukum pengadilan kolonial Belanda. Pada akhirnya, Minke dinikahkan oleh Annelies. Keduanya harus menjalani kisah pahit karena hukum memisahkan hubungan mereka. Annelies pergi ke rumah istri sah Herman Malema yang digunakan sebagai tempat pengasingan. Sampai akhirnya, Annelies jatuh sakit karena jauh dari suaminya, sedangkan Minke dan keluarga Borderich Buitenzorg mencari cara untuk menjawab masalah yang ada.
Anak semua bangsa kelanjutan dari jilid pertama Bumi Manusia ini bercerita pertemuan Minke dengan seorang priai yang juga bersekolah di HBS Surabaya. Minke bertemu dengan sosok Trunodongso, seorang petani yang menolak tanahnya disewakan secara paksa kepada pengusaha gula milik kolonial. Kejadian ini semakin meyakinkan dan menyadarkan rasa nasionalisme Minke. Selain itu, pada anak semua bangsa, Minke dihadapkan dengan kenyataan bahwa analis meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Hal ini membuat Minke dan keluarga semakin terpukul. Dengan ini, menulis Minke menyusuri wilayah lain selain tempat ia menetap di Wonokromo. Semakin banyak orang baru yang berkenalan dengan Minke, semakin membentuk karakter dalam penulisan tentang persoalan yang ada. Seiring kemajuan dunia modern, pribumi ditawarkan kebudayaan Eropa, sehingga saat itu pribumi terkesima akan perubahan yang terjadi akibat pengaruh Eropa. Minke mulai berkenalan dengan gerakan anti-kolonial di berbagai dunia. Minke menilai bahwa sikap pesimistis dan perasaan menerima saat diperbudak oleh bangsa Eropa adalah sebuah jeratan dalam budaya maju yang ditawarkan pada kaum pribumi. Melalui tulisannya, Minke meyakinkan bahwa ia bisa memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada bangsanya, seperti penindasan, hukum kolonial yang semena-mena, atau para birokrasi pemerintah pribumi yang rela diperbudak demi mendapatkan sebuah pangkat. Judul buku Rumah Kaca, penulis Pramudia Anantatur, penerbit Lentera Dipantara, tahun terbit 1988. Rumah Kaca adalah bagian ketiga dari tetralogi Bumi Manusia. Buku ini melanjutkan kisah Minke dan menggambarkan perkembangan situasi politik dan sosial di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam buku Rumah Kaca, Minke menghadapi lebih banyak konflik pribadi dan profesional. Ia terlibat dalam berbagai masalah politik dan sosial. Dan di buku ini mengeksplorasi dampak dari penjajahan dan penindasan terhadap masyarakat pribumi. Selain itu, buku Rumah Kaca juga menggambarkan bagaimana Minke berusaha untuk memahami dan menanggapi situasi di sekelilingnya sambil menghadapi krisis identitas dan hubungan pribadinya yang rumit. Judul buku Jejak Langkah, penulis Pramudia Anantatur, tahun terbit 1985. Jejak Langkah melanjutkan cerita dari buku pertamanya yaitu Bumi Manusia. Dalam buku ini, Minke menjadi tokoh utama dan juga narator yang menghadapi berbagai tantangan dan juga konflik dalam perjuangannya untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasan sebagai seorang pribumi di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Di buku ini juga Minke melanjutkan perjuangannya sebagai seorang intelektual dan penulis yang kritis terhadap penindasan dan ketidakadilan sosial. Ia terlibat dalam aktivitas politik dan gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Jejak Langkah juga menggambarkan perjalanan Minke dalam memperjuangkan cita-citanya dan melawan sistem yang menindas, serta mengeksplorasi dinamika sosial dan politik pada masa kolonial. Dia adalah kenal sebagai sosial yang memperbanyak penghargaan, yaitu sebagai penulis. Berikut ini data yang dia raih. Pertama, pada 1988, ia meraih penghargaan sebagai penulis. Pada 1989, ia menghargai kebebasan berekspresi. Pada 1999, ia menghargai sebagai jurnalis asal. Pramudia Anantatur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.